Shalom, selamat datang di artikel View. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Ariel Wibowo, apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian baik-baik saja. Untuk teman pekerja yang jauh perantau dalam negeri atau di luar negeri, yang jauh dari keluarganya seperti admin, semoga kalian semuanya dilindungi dan diselamatkan dalam pekerjaan masing-masing. Dan untuk sahabatku yang bersama keluarganya, semoga kalian sehat selalu dalam lindungannya. Amin. Episode 136, Kisah Seorang CEO Muda yang Berpura-pura Culun. Benarkah? Ariel meludah dan mengeluarkan dua kata ini, acuh tak acuh dan acuh tak acuh, sama seperti sikap atasan terhadap semut. Hanya dua kata, suara yang familiar ini membuat Adrian gemetar. Ketika Adrian menoleh dan melihat wajah yang dikenalnya di bawah topi, Adrian akan hampir berlutut jika tidak ada orang lain di sekitar. Bagaimana dia bisa tiba-tiba kembali ke Jakarta? Banyak orang tidak dapat membedakan Ariel dan Arjun, tetapi Adrian tahu karakteristik kedua orang ini, dan Arjun masih ditahan di Bandung. Sangat tidak mungkin baginya untuk muncul di sini. Ariel, Tuan Ariel. Mulut Adrian kering, menyesali sikap arogannya barusan. Dia berteriak kepada Ariel dengan sedikit membungkuk. Apakah begitu sulit untuk melihatmu sekarang? Ariel bertanya dengan acuh tak acuh. Tidak. Adrian melambaikan tangannya dengan panik dan berkata, Tuan Ariel, tolong ikut saya. Beberapa pengawal tercengang ketika mereka melihat perubahan sikap Adrian yang tiba-tiba. Siapa orang ini yang bisa membuat ketua grup ini begitu takut? Dia terpana melihat Adrian membawa Ariel ke perusahaan, dan Ariel ada di depan dan Adrian di belakang. Ini, siapa dia? Ketua kita sangat hormat padanya. Sial, kita tidak akan menyinggung orang besar manapun. Sial, ini benar-benar sudah berakhir. Apa yang harus kita lakukan? Beberapa penjaga keamanan berkeringat dingin dan tampak bingung. Mereka tidak pernah bermimpi bahwa pemuda yang rendah hati ini bisa begitu kuat. Di kantor Adrian berdiri di belakang Ariel seolah berjalan di atas es tipis. Yang lain tidak tahu seberapa kuat Ariel, tapi dia tahu betul. Orang yang tidak dihargai oleh keluarga Wibowo ini telah menyiapkan kekuatan dan rahasianya sendiri di Jakarta sebelum dia dewasa. Bahkan dia, yang disebut orang terbaik di usia 30-an oleh orang luar, hanya ada di tangan Ariel. Adrian hanya bidak catur. Tuan Ariel, kapan Anda? Bang. Sebelum dia bisa berbicara, Ariel berbalik dan menendang Adrian. Adrian mundur beberapa langkah dan jatuh berlutut. Tuan Ariel, maafkan aku. Adrian bersujud dengan panik dan berkata, aku belum melihatmu selama beberapa tahun, kamu sepertinya sudah lupa siapa dirimu, kata Ariel ringan. Tuan Ariel Wibowo, saya tahu bahwa saya hanya salah satu dari bawahan Anda. Saya tidak pernah berani melupakan Anda. Tidak pernah berani, kata Adrian dengan wajah ketakutan. Dia telah melihat Ariel yang berlumuran darah, seperti iblis saat itu. Dia tahu bahwa pemuda di depannya akan membunuhnya, dan tidak akan pernah ada kata lain. 5 tahun yang lalu, sebuah keluarga tertentu di Jakarta dihancurkan secara tragis, dan kasusnya belum ditutup. Orang yang membuat kotak berdarah itu berdiri di depannya sekarang. Ariel berbalik. Melalui jendela kantor dari lantai ke langit-langit, dapat melihat seperti apa gedung imip masa yang seperti semut berkata, saya harap kamu ingat, saya memberimu semua ini, tidak peduli seberapa penuh sayapmu, jika saya akan mengambilnya kembali kamu tidak bisa menghentikannya. Adrian yang panik mengangguk cepat, mengabaikan rasa sakit yang datang dari tubuhnya, dan berkata, Tuan Ariel, saya akan selalu mengingat status saya dan tidak pernah berani melupakan kebaikan Anda. Mendengar bahwa Hengki Wibowo akan mati, Ariel bertanya. Setelah Hengki dirawat di rumah sakit, situasinya tidak optimis. Sekarang dia harus menghancurkannya dengan uang, sehingga dia bisa menyelamatkannya, kata Adrian. Aku kembali, dan dia dalam bahaya, kata Ariel ringan. Kelopak mata Adrian mengerut ketika dia mendengar ini.
Meskipun keluarga Wibowo menyerahkan Ariel, apakah dia akan membunuh ayahnya? Orang yang kejam seperti itu hanyalah iblis. Tuan Ariel, jika Anda membutuhkan sesuatu, Anda dapat berbicara, kata Adrian. Dengan kemampuanmu saat ini, menjadi musuh keluarga Wibowo saja tidak cukup. Terus menghasilkan banyak uang. Ketika aku membutuhkanmu, aku akan secara alami datang kepadamu. Tentu saja, mungkin juga aku akan datang kepadamu selanjutnya, waktu hidupmu, kata Ariel. Adrian sangat ketakutan sehingga dia jatuh ke tanah dengan ketakutan. Ketua IMIP yang cerdas dan cerah berbaring di tanah seperti anjing, mengibaskan ekornya dan memohon belas kasihan. Meninggalkan perusahaan IMIP, di pintu perusahaan, penjaga keamanan yang tidak menghormati Ariel barusan terus meminta maaf kepada Ariel, sehingga mereka hampir berlutut dan meminta maaf kepada Ariel. Tuan Ariel, barusan kami buta, maafkan saya harap Anda tidak peduli dengan kami. Tuan Ariel, kami salah, saya harap Anda tidak membiarkan Adrian memecat kami. Jangan takut, saya tidak akan berdebat dengan Anda. Tapi lain kali, itu tidak akan seberuntung itu. Beberapa penjaga keamanan mengucapkan terima kasih berturut-turut dan menyaksikan Ariel pergi, lalu menghela nafas lega. Halaman keluarga Wibowo. Di tempat seperti Jakarta, kemewahan bukanlah villa mewah, tetapi rumah halaman di gang jalan dalam. 4 masuk dan 4 keluar, setiap inci tanah adalah inci emas. Ada taman mandiri, kolam ikan, dan bahkan pengkendangan yang berusia seabad ini di halaman. Nenek Ariel sedang duduk di kursi goyang di bawah pohon, dan Darius berdiri tidak jauh darinya. Ini bukan hal yang baik. Biarkan dia kembali ke Jakarta, tidak sabar untuk menghabiskan hari dan minum. Sari alias Nenek Ariel berkata dengan dingin. Hal semacam ini biasanya dilakukan oleh Arjun, tetapi Sari hanya akan berpikir bahwa dia akan memperluas lingkaran pertemanannya dan mendapatkan lebih banyak teman. Biarkan keluarga Wibowo memiliki perkembangan yang lebih baik. Dan Ariel tidak pulang, kemanapun dia pergi, wanita tua itu hanya akan berpikir bahwa dia sedang bermain-main. Aku akan membiarkannya pulang besok, kata Darius. Sari tidak puas ketika mendengar ini. Tapi tidak banyak bicara. Darius memiliki posisi yang luar biasa dalam keluarga Wibowo, meskipun permukaannya berasal dari keluarga Wibowo, tetapi bahkan Sari tidak berani mengkritiknya dengan santai. Sari tahu bahwa alasan mengapa keluarga Wibowo hari ini adalah karena Darius telah melakukan banyak hal di belakang layar. Di masa lalu, ketika kakek Ariel memimpin keluarga Wibowo, Darius adalah tangan kanannya yang paling kuat, bahkan jika dia mengambil napas terakhirnya. Dia juga mengatakan bahwa dia harus menemukan cara untuk menjaga Darius di keluarga Wibowo. Melihat tanda di pohon taman, senyum tipis muncul di wajah Sari. Inilah yang akan dilakukan Arjun setiap tahun setelah dia tumbuh lebih tinggi, dan dia secara pribadi akan menandai dan mengukirnya. Ini juga bagaimana Arjun tumbuh dewasa. Bagian dari sejarah, tetapi Ariel tidak memenuhi syarat untuk meninggalkan bekas di pohon ini. Sebentar lagi, nenek akan segera membebaskanmu dan menjanjikan sesuatu padamu. Bagaimana bisa nenek mengingkari janjinya? Larut malam itu, Ariel diam-diam kembali ke kompleks keluarga Wibowo. Meskipun Darius memperhatikan sesuatu, dia, yang sudah tertidur, tidak bangun, hanya menghela nafas. Kesenjangan antara Ariel dan Arjun tercermin dalam semua aspek. Kamar Arjun berada di dekat wanita tua itu dan memiliki pencahayaan yang bagus, tetapi kamar Ariel adalah yang paling pojok dari seluruh halaman. Dulunya adalah ruang utilitas dan tidak memiliki penerangan sepanjang tahun. Dan gelap dan lembab. Kembali di kamarnya, Ariel menemukan bahwa debunya hampir setebal jari, yang berarti bahwa setelah dia pergi, tidak ada yang pernah memasuki kamarnya, dan tidak ada yang akan membantunya membersihkannya. Bahkan kandang anjing, kandangnya dibersihkan setiap minggu, jadi aku tidak layak mendapat perhatianmu. Ariel berkata dengan dingin dengan gigi terkatup. Dia meraih sudut lemari dan meremasnya berkeping-keping.
Melihat pemandangan yang sama persis seperti ketika dia pergi, Ariel berjalan ke dinding selatan, dan ada goresan yang terlihat jelas di dinding. Ini adalah ketinggiannya ketika dia berusia 12 tahun, dan sejak itu, Ariel telah dengan jelas mengenali statusnya di keluarga Wibowo dan mengerti bahwa hanya dengan mengandalkan dirinya sendiri dia dapat hidup dengan baik. Tahun itu, kamu sangat pendek, tidak heran kamu dipandang rendah. Ariel membelai goresan di dinding dengan senyum masam. Berjongkok di tanah, bersandar di dinding, Ariel sepertinya telah memikirkan kembali ke masa kecilnya. Pada saat itu, Sari menolak untuk membiarkan dia makan di meja. Pada saat itu, ketika dia diganggu oleh Arjun, Sari akan memukul dan memarahinya untuk sementara waktu, tidak pernah bertanya siapa yang benar dan siapa yang salah. Pada saat itu, bahkan para pelayan keluarga Wibowo akan menertawakannya di belakang punggungnya. Terlalu banyak penghinaan dan ketidakadilan terjadi di halaman ini. Dan sekarang, apakah kamu masih ingin aku masuk penjara karena Arjun? Sari, jika Anda benar-benar melakukan hal seperti itu, jangan salahkan saya, karena tidak memikirkan darah. Keluarga Wibowo, di mana ada Ariel keluarga Wibowo, juga adalah keluarga Ariel. Keesokan harinya, Ariel melihat Sari yang tinggi di bawah pohon huang huali. Apakah ada aturan? Apakah kamu tidak tahu bagaimana memanggilku nenek ketika kamu melihatku? Sari berkata dengan tajam kepada Ariel. Bersambung.